Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Jessica? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Bu, beberapa hari yang lalu kan kita sudah ada bimbingan tentang RPB terdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Langkah selanjutnya hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan itu apa Bu? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah siswa itu dapat menjelaskan manfaat air dan siklus air bagi kehidupan sehari-hari. Jadi siswa bisa menjelaskan manfaat air dan siklus air bagi kehidupan sehari-hari ya Bu ya? Betul sekali. Jadi di sana kan ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya. Seperti apa Bu nilai tersebut? Jadi nilai keterampilannya biasanya anak itu atau siswa itu dapat menjelaskan bagaimana manfaat air dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana juga tahapan siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Itu ya Bu ya, dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya ya Bu ya, yang akan dijelaskan nantinya ya Bu ya. Dari hal tersebut area yang akan dikembangkan itu yang mana? Terutama saya ingin anak-anak itu lebih memperdalam lagi tentang pembelajaran siklus air dan manfaat air. Tetapi selain itu juga saya ingin memperdalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perlu ditingkatkan kembali, kan? Apalagi sesuai dengan minat anak belajar gitu kan, ada yang auditori, ada yang visual, sama ada yang kinestetik. Ya benar sekali. Karena ada juga kan anak yang hanya bisa membuat karya gitu kan, dan kemungkinan ada yang kebanyakan gerak, ada yang lebih suka mendengar gitu. Bagus sekali ya Bu ya. Setelah dijelaskan yang tadi itu, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Kalau strategi yang pastinya ceramah. Karena mengapa kan, jadi kita harus berbicara dulu kepada anak-anaknya agar anak-anaknya itu bisa mendengarkan apa yang kita jelaskan. Berarti secara auditori atau itu kan mereka ada yang memfokuskan mendengar gitu, dari segi telinganya. Kemudian dari segi visualnya mungkin mereka bisa melihat gitu kan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian biasanya strateginya itu dengan bernyanyi. Untuk anak auditori ya Bu ya? Iya, bernyanyinya itu sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Kalau misalnya tentang mata ya lagunya tentang mata. Tetapi kalau tentang siklus air, jadi biasanya itu lagunya tentang siklus air. Biasanya saya itu membuka media sosial, terutama TikTok gitu kan. Karena mengapa? Memang banyak plus minusnya kalau di TikTok, tetapi saya belajar di TikTok itu banyak sekali wawasan, banyak sekali hal-hal yang perlu saya kembangkan dan saya tahu dari TikTok, dari pembelajaran yang ada di TikTok. Apalagi dari segi pembelajaran, model lagu. Jadi biasanya saya menggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi tadi untuk anak visual tadi metode ceramah ya, metode ceramah. Untuk anak auditori tadi tentang lagu-lagu yang sudah dicari sumbernya dari berbagai media sosial Bu ya. Dari kinestetik sendiri tadi mungkin apa Bu? Iya, yang belum dijelaskan. Kalau dari segi kinestetik biasanya anak-anak itu langsung membuat sebuah karya. Karena ini tentang siklus air, jadi anak-anak ini membuat diaroma tentang siklus air, bagaimana infiltrasi, kondensasi, presipitasi gitu, atau evaporasi gitu. Jadi sebelumnya sudah dipetakan dulu ya Bu ya, anak-anak tersebut ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio visual ya Bu, sudah dipetakan dulu ya Bu ya? Iya sudah, karena itu kan sesuai dengan gaya belajarnya anak masing-masing gitu. Apalagi kan
kalaupun dia tidak dipetakan, itu kan seluruhnya ikut terlibat dan semuanya mendengarkan gitu kan, semuanya juga melihat dan semuanya bergerak. Kalau ketika dia membuat diorama air tentang siklus air, otomatis kan itu melibatkan ke semuanya. Melihat benda-benda gitu kan. Kemudian dia memikirkan arahan dari gurunya, itu kan bagian dari auditori. Kemudian kalau gerak dia bisa berkarya, gitu kan, berkaryanya dia membuat siklus air di romanya. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu Ibu mengajar besok. Jadi besok kita tinggal action. Saya ingin melihat Ibu mengajar besok ya Bu ya. Oke, siap. Iya. Semoga besok dilancarkan. Amin, semoga bisa dilancarkan. Terima kasih sekali percakapan pra-observasi kita hari ini Bu. Semoga besok sukses. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ana Soleh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Kurang semangat, masih ada yang loyo pagi-pagi ya. Coba sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Yes. Abu 1, Abu 2, Oke. Abu 3, Semangat. Abu 4, Konsentrasi. Abu 5, Pada kedepan. Abu konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, udah siap semua belajar hari ini? Udah siap? Oke, Ana Soleh. Siap. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rafifa Kalesia. Kenapa Rafifa tidak masuk? Sakit. Kalesia? Sakit juga. Zakira. Semoga ini yang sakit bukan penyakitnya dan bisa berkumpul kembali di kelas kita. Amin. Oke, Ana Soleh. Siap. Ana Soleh. Siap. Nah, sekarang Ustazah akan memanggil atau mengabsen kalian. Jadi, misalnya Almira Kisya. Kalian mana Kisya? Oh, ini Kisya. Kisya, berarti dia sebutkan satu nama hewan. Ya. Oke, yang sudah ya. Oke, yang ingat. Kita harus mengingat kata-kata tentang hewan. Coba. Ya, yang pertama, tidak boleh sama dengan temannya yang lain ya. Oke, Almira Kisya. Hewan apa? Apa? Hewan apa? Kumbang. Oh, Kisya kumbang. Buset. Apa? 1, 2, kucing. Iya. Rusa. Alfi. Alvin. Oh, Doki. Oke. Hanif. Hah? Tupai. Raffi. Mana Raffi? Apa? Kanguru. Ajun. Macan. Mana? Kelinci. Atia. Ayo. Apa ini? Buaya. Oh, buaya darat. Oh, bukan ya. Zakira. Harimau. Ya, raja hutan. Ini Alif. Alif mana Alif? Babi. Oke, Poros. Hah? Zirafa yang lehernya panjang. Vicky. Vicky. Ayo Vicky. Apa?
Kutu. Hah? Oke, Karlet. Ada, David. Kan nggak sopan. Sudah. Flamingo. Apa? Harimau sudah. Flamingo. Ya, singa. Bari. Flamingo. Laba-laba. Akbar. Flamingo. Doritos. Rian, mana Rian? Doritos. Flamingo. Guru baru. Apa kakinya yang soleh dikit? Flamingo. Oke, Gipari. Flamingo. Ikan. Flamingo. Nabila, mana Nabila? Burung Garuda. Burung Garuda. Naila. Mana Naila? Apa? Paus. Dian. Sama Ariel. Dari 80 jadi Malaysia 60. sakit, Rabi Basaki Syakira. Beruang atau beruang? Oh, beruang. Oke, Ana Soleh. Dewa apa dewa? Lumba. Ada di atas. Oke, Ana Soleh. Nah, Ustazah sekarang ingin bertanya kepada kalian mengenai hal tadi. Menurut kalian, apakah semua jenis hewan itu membutuhkan air atau tidak? Jadi air ini fungsinya bermanfaat bagi kehidupan kita atau tidak? Nah, bermanfaat untuk hewan juga atau tidak? Kenapa? Oke, jadi anak soleh. Oke, hari ini kita boleh perhatikan Ustazah? Boleh? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dan siklus air dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang pembelajaran yang ingin Ustazah sampaikan kepada kalian agar kalian mengetahui anak soleh. Kalau masih ada yang ribut, kan ada Ustazahnya di depan, tolong diperhatikan. Salah satu adab terhadap guru apa? Mendengarkan Ustazahnya ketika berbicara. Ustazah berbicara berarti kalian Iya, oke. Sekarang perhatikan Ustazah. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya hari ini Ustazah ingin kalian mengetahui bagaimana manfaat air dalam kehidupan sehari-hari dan siklus air dan tahapannya. Oke? Paham? Oh iya, kita lupa berdoa terlebih dahulu tadi. Oke. Sekarang Alwi silakan maju. Alwi, ayo ketua kelas maju dulu. Ayo Alwi, kita lupa berdoa tadi ya. Oke, ayo.
apa? Kalau dia menguap disebut apa? Kalau dia membentuk awan disebut apa? Kondensasi. Kalau dia airnya jatuh disebut apa? Kondensasi. Kalau meresap ke mana? Infiltrasi. Oke, berarti kalau airnya di bumi itu menguap, itu disebut dengan evaporasi. Kalau membentuk awan disebut dengan kondensasi. Kalau airnya meresap ke bumi apa, Yi? Persipitasi. Kemudian, kalau dia meresap ke mana disebut dengan apa itu? Filtrasi. Oke, Ana Soleh. Ana Soleh. Nah, itulah tahapan dari siklus air. Sekarang, Ustazah mau bertanya kepada kalian, apakah air itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah air itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita? Mengapa sangat bermanfaat untuk tubuh kita? Karena iya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ternyata Rasulullah itu pernah di dalam hadisnya menyebutkan bahwa di dalam tubuh kita ini ada sepertiganya untuk air minum, sepertiganya untuk apa lagi? Untuk makan kita, sepertiganya lagi untuk oksigen. Jadi air itu sangat sangat ini ya dibutuhkan untuk tubuh kita agar kita tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi kita akan sakit. Nah, Ustazah mau tanya, selain air itu manfaatnya untuk tubuh kita, air itu bisa bermanfaat untuk apa? Tumbuhan. Misalnya apa? Menyirami tumbuhan. Kemudian mencuci pakaian. Kemudian apa lagi? Itu apa lagi? Air. Hah? Untuk mandi. Di sini ada yang pagi tadi nggak mandi. Mandi semua? Mandi. Kalau kita sebelum sholat itu biasanya kita berarti air itu sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ustazah mau ada yang ingin bertanya? Tidak. Apa Alfi mau tanya apa? Ayo. Apa? Kemudian apa? Nah, bertanya tentang yuk, coba bertanya. Ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya, ya Ana Soleh. Ya. Coba tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Nah, tadi berarti air itu sangat bermanfaat. Yang pertama untuk manusia, yang kedua untuk tumbuhan, yang ketiga untuk hewan. Jadi semua makhluk di sini membutuhkan air untuk hidup gitu. Nah, bayangkan saja kalau kita tidak ada air, bagaimana kita mau masak, bagaimana kita mau mencuci piring, bagaimana kita mau apalagi mandi. Kalau kita 1 tahun nggak mandi gimana? Bau kan? Jadi kita harus berterima kasih, harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan limpahan berkah kepada Indonesia. Sekarang kita akan membagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 7 orang. Nah, 7 orang ya. Berarti ada 4 kelompok. Ustazah akan membagikan kalian itu berdasarkan gaya belajar kalian. Jadi ada yang ini ya, perhatikan. Nah, oke, kelompok
mejanya kita bentuk kelompok di sini. Sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran. Bisa perhatikan Ustazah? Oke, Ana Soleh? Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai tentang manfaat air bagi kehidupan manusia dan tahapannya. Oke, sekarang Ustazah ingin bertanya kepada Ajun, bagaimana, apa hikmah yang bisa kita ambil pada pembelajaran siklus air ini? Oh iya, betul sekali. Air itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ada lagi ya Syakira. Bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan tentang siklus air tadi, tentang manfaat air? Yang kata Ajun tadi kan air itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oh, bermanfaat untuk semua ini ya, makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, iya. Jadi betul sekali hikmah yang bisa kita ambil pada hari ini, air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bisa untuk mencuci piring, berwudu, apalagi masak, mandi dan sebagainya. Dan ternyata air itu juga sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Itu ya, kayak apa? Binatang, hewan, tumbuhan dan juga manusia. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Sangat seru. Iya, sangat seru dan menyenangkan. Kalau Akbar, pembelajaran hari ini kita mengenal air dengan nyanyinya gimana? Seru. Kemudian apa lagi? Oke, Ustazah harapkan untuk pembelajaran hari ini ya alhamdulillah ada yang sangat seru ya belajar hari ini, karena kita menggunakan nyanyian gitu kan, kemudian menggunakan apa lagi? Berdiskusi, kemudian kita juga membentuk kelompok. Oh ya, kita membentuk kelompok karena kita akan membuat apa tadi? Karena kita tadi membuat apa? Membuat diaroma siklus air. Kenapa tak ingat? Kan kita tadi kan membuat siklus diaroma siklus air, ya. Oke, Ana Soleh? Ana Soleh? Apa yang kita bisa simpulkan hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Apa ada? Iya, berarti kesimpulannya hari ini bahwa air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga bagi makhluk lainnya. Oke, Ana Soleh? Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Ustazah minta maaf, gitu kan? Adalah sama-sama kita istighfar, ya istighfar sama-sama astagfirullahaladzim. Mengucapkan lafaz hamdalah. Ustazah akhiri semoga nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sika. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya.
hari ini Ibu melakukan observasi pembelajaran dan saya minta waktunya juga hari ini kita untuk melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Dari observasi pembelajaran tadi apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah saya sangat antusias. Terima kasih juga sudah melakukan pra-observasi, kemudian juga observasi pembelajaran, dan sekarang kita pasca observasi pembelajaran. Terima kasih juga atas support dan dukungannya selama pembelajaran yang ada di kelas. Menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas? Ya, baiklah Ibu Mesika, sebelumnya saya sangat berterima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mengadakan supervisi akademik ini ya Bu ya. Dan baiklah, dari observasi pembelajaran yang kemarin Ibu ingin memfokuskan ke inti pembelajaran ya Bu ya. Inti pembelajaran berdiferensiasi dan meningkatkan kompetensi sosial emosional lebih ke anak-anak ya Bu ya. Dari keseluruhan tujuan pembelajaran sudah disampaikan, menanyakan keadaan murid sudah. Tadi absensi sekaligus ice breaking ya Bu ya, ice breaking biar anak lebih tertarik dan lebih menguatkan lagi tentang pembelajaran dan manfaat air. Itu sudah keren sekali, luar biasa ya Bu ya, Masya Allah. Baiklah Ibu, yang dari observasi pra-observasi pembelajaran kemarin, Ibu ingin meningkatkan di pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya ya Bu ya. Dari keseluruhan pembelajaran yang disampaikan, observasi pembelajaran tadi, Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Absensi ke anak-anak saya lihat tadi ada berupa ice breakingnya, absensi sehingga anak-anak itu lebih fokus dan lebih ada penguatan tentang materi yang akan diajarkan nantinya, seperti menanyakan tentang hewan dan hewan juga ada berkesinambungannya juga dengan manfaat air tersebut ya Bu ya. Ada satu mungkin doa sudah dilaksanakan tapi mungkin tidak runut belajarnya ya Bu ya. Sedangkan keseluruhannya sudah sangat luar biasa, langkah-langkah pembelajaran, strategi pembelajaran dan membuat diaroma siklus air tadi sudah sangat luar biasa sekali, Masya Allah Bu. Jadi setelah melakukan observasi pembelajaran tersebut, apa yang Ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah luar biasa ya Bu. Yang pastinya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar gitu kan, sesuai dengan langkah-langkah modul yang diajarkan, dan juga melibatkan anak dengan kompetensi sosial gitu, yang mendekatkan emosional. Kemudian mungkin ada satu yang kelupaan tadi Bu, mengenai doa. Doa tadi seharusnya di awal, tetapi karena lupa jadi mungkin sedikit di pertengahan opener gitu. Jadi mungkin itu nanti yang akan saya perbaiki lebih ulang gitu kan. Kemudian materi yang saya sampaikan itu tentang ini ya Bu, manfaat dan siklus tahapan air. Kemudian tadi awalnya saya menanyakan bagaimana manfaat air bagi kehidupan kita gitu kan saya menggunakan metode ceramah gitu ya, menjelaskan kepada anak sehingga anak yang visual itu bisa melihat saya berbicara gitu. Kemudian saya juga bernyanyi tentang siklus air gitu kan, dimana siklus air ini dengan metode nyanyian gitu kan. Biasanya saya lihat TikTok, tadi kan saya menghidupkan lewat TikTok gitu ya Bu gitu. Jadi itu untuk anak yang lebih ke auditori. Kemudian juga hari ini setelah itu saya membagi anak menjadi beberapa kelompok karena disesuaikan dengan kemampuan belajar anak masing-masing, mengenai ya cara membuat diaroma siklus air gitu. Jadi itu juga bisa bermanfaat atau bisa berguna juga bagi anak yang kinestetik gitu, dimana dia lebih ke gerakan gitu ya, dengan ya daya kreatif lagi gitu.
dari keseluruhan itu mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan kembali. Kemudian dalam pembelajaran ini harus lebih berdiferensiasi lagi gitu kan, karena yang saya cermati seluruh anak itu sangat interaktif, juga menjawab pertanyaan dari yang saya sampaikan gitu Bu. Sehingga pembelajaran itu lebih terasa optimal dan adanya feedback, adanya tanggapan yang interaksi dua arah gitu. Mungkin itu aja sih Bu. Jadi keseluruhan dari observasi pembelajaran tersebut, tujuan pembelajarannya sudah tercapai tidak? Dari keseluruhan alhamdulillah sudah tercapai, karena yang pertama kan sore ini siswa itu mengetahui manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian mereka juga tahu bagaimana sih siklus tahapan air dengan metode bernyanyi tadi ya Bu. Kemudian juga anak-anak juga tahu melalui membuat sebuah karya atau sebuah produk yang kita beri nama itu diaroma siklus air. Diaroma siklus air. Jadi alhamdulillah luar biasa tadi apa yang sudah Ibu lakukan observasi pembelajaran tadi ya Bu ya. Kalau dibandingkan dengan pembelajaran yang selama ini kita lakukan dan melakukan pembelajaran yang baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi, apa yang Ibu rasakan? Kalau pembelajaran yang selama ini biasanya saya itu ya mengalir aja gitu Bu ya, tetapi anak-anak itu difokuskan dengan suasana mood pastinya gitu ya Bu, dibuat nyaman dulu, kemudian biasanya dimulai dengan ice breaking terlebih dahulu gitu, sesuai dengan cara belajarnya gitu. Mungkin itu aja sih. Ya, jadi lebih optimal pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Kita lakukan pada saat ini. Karena melibatkan seluruhnya. Iya. Jadi dari observasi kemarin, dari ketercapaian tujuan pembelajaran ini, kedepannya apa yang mau dikembangkan? Terutama yang ingin saya kembangkan itu lebih dengan tata cara pengajarannya, bagaimana dari openernya, kemudian dari inti pembelajarannya, itu kan baru di bentuknya itu kan harus runtun dan sistematik gitu kan. Jadi mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi dari segi pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan kedepannya lebih rapi lagi ya Bu ya, lebih optimal lagi pembelajaran berdiferensiasinya. Setelah Ibu menjelaskan tadi, kedepannya apa yang Ibu butuhkan agar pembelajaran berdiferensiasi itu lebih optimal? Tentunya kalau pembelajaran berdiferensiasi itu lebih optimal, yang pertama kita juga butuh teman sejawat gitu kan. Butuh support dari teman sejawat, karena teman sejawat itu seseorang yang bisa mendukung kita dalam pembelajaran, dan dia juga bisa mengingatkan kita bagaimana ketika pembelajaran itu sudah benar atau tidak yang kita lakukan, sudah baik atau belum gitu kan. Jadi kalau pun itu salah, nanti ya kita bisa perbaiki lebih lanjut. Kemudian yang kedua dari segi media pembelajarannya, karena media pembelajaran ini kan sangat menarik untuk anak-anak, juga bisa membuat seorang guru itu lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran yang sudah mereka lakukan gitu kan. Jadi itu media pembelajaran itu sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu kita sekali dalam menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga itu tentunya sarana prasarana. Tentunya kita sangat membutuhkan sarana prasarana, terutama dalam media pembelajaran gitu kan. Tentunya juga mungkin nanti kita membutuhkan sarana prasarana itu dari pihak sekolah. Nanti kita ajukan ke pihak sekolah. Mungkin itu saja sih Bu. Itu ya Bu ya,
yang Ibu butuhkan ke depannya agar pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ke anak ini lebih dioptimalkan lagi. Dari dukungan rekan sejawat, media pembelajaran lebih dikreasikan lagi, dan kemudian sarana prasarana dari sekolah untuk dioptimalkan lagi. Alhamdulillah ya Bu. Itu tadi percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi akademik ini. Semoga kedepannya lebih optimal lagi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya ya Bu ya. Sukses ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.